semoga tetap tercurah limpahkan kepada paduka alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itta'un tabi'in, serta kepada kita sekalian selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rutinan malam minggu yang dirahmati Allah. Jadi setiap sesuatu itu ada indikasinya, ada indikatornya. Ketika kita mengisi bahan bakar di motor kita, maka jarumnya akan menunjukkan kepada huruf F kalau penuh. Dan ketika jarumnya menunjukkan kepada huruf E, artinya bahan bakar tersebut sudah mulai berkurang. Handphone yang kita charge kemudian menunjukkan angka 100%, artinya baterai tersebut sudah penuh. Tapi ketika angkanya berkurang menjadi 10%, menjadi 5%, artinya baterainya berkurang. Jadi ada indikatornya, ada indikasi-indikasi, sehingga dengan indikasi tersebut kita bisa mengetahui, bisa menilai sesuatu tersebut. Bangunan ini kokoh atau tidak, indikatornya dilihat dari bahan-bahannya, dilihat dari pekerjaannya, dilihat dari segala sesuatunya yang termasuk ke dalam indikator-indikator tersebut, sehingga kita tahu oh ini adalah bangunan yang kokoh atau tidak. Dilihat dari indikatornya, orang ini adalah baik atau tidak, maka kita pun bisa menilai dengan kriteria-kriteria yang sudah disepakati, baik tertulis maupun tidak tertulis. Maka dalam hal ini kita juga mempunyai indikator. Apakah seseorang itu punya ilmu atau tidak? Apakah seseorang itu punya agama atau tidak? Ataukah seseorang itu punya kedudukan atau tidak di sisi Allah? Maka ada indikatornya. Maka penilaian ini bisa kita gunakan untuk menilai diri kita sendiri, bisa kita gunakan untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri kita. Apakah kita ini termasuk orang yang berilmu atau bukan? Ataukah kita ini termasuk orang yang beragama atau bukan? Apakah kita ini seseorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah atau bukan? Walaupun mungkin disebut titelnya ustaz, walaupun mungkin disebut titelnya muallim, ya, kalau indikator ini ada padanya, maka dia tidak dikatakan orang yang berilmu. Kalaupun dia ini adalah seorang ulama, seorang kiai, ya, seorang pendakwah, maka kalau ada indikator ini, maka dia tidak disebut sebagai orang yang beragama. Dan yang
itu adalah hardware-nya. Jadi adab itu adalah sifat yang dimiliki seseorang yang mana telah melekat dan biasanya tercermin dari perilaku. Jadi akhlak itu sudah bawaan langsung ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri setiap pribadi. Sedangkan adab itu adalah ekspresi lahir dari watak dasar manusia yang bekerja berdasarkan warna akhlaknya. Jadi kalau seseorang akhlaknya buruk, maka bisa jadi tingkah lakunya pun juga buruk. Akhlak ini adalah software bawaan, ya. Maka pada saat softwarenya ini jelek, maka akan mengeluarkan sesuatu yang jelek. Akhlak ini dia tidak terganggu oleh ruang dan waktu, dia tidak terganggu, tidak berubah sesuai kondisi, tapi adab ini bisa berubah sesuai dengan keadaan. Contoh misalkan, ketika seseorang akhlaknya memang buruk, ya, biasa tidak mempedulikan orang, ya, akhlaknya jelek misalnya. Tapi ketika dia berada di satu kerumunan, di satu perkumpulan, maka dia akan berubah adabnya, tingkah lakunya. Bisa jadi dia itu orangnya pembenci, tapi ketika dia bertemu dengan seseorang yang dia takuti, maka adabnya akan berubah, sopan santunnya akan tampak. Makanya kadang jangan menilai sesuatu dari sampulnya. Bisa jadi sumuhun dawu, unggut-unggut di hadapan orang, kata nama manusia kain luas. Jadi akhlak itu sudah bawaan. Apakah akhlak bisa dirubah? Bisa. Dengan apa? Dengan pendidikan, dengan pelajaran, dengan lingkungan. Karena pada sesaat seseorang yang mempunyai akhlak yang buruk, software yang tidak baik, tapi dia terus di-upgrade. Dengan apa? Dengan lingkungannya, dengan pendidikannya, dengan teman-temannya. Sehingga apa? Sehingga perlahan dia akan berubah akhlaknya. Tapi seseorang yang akhlaknya baik, karena pergaulannya yang salah, karena pertemanannya yang salah, lingkungannya yang salah, sehingga apa? Sehingga bisa jadi lambat laun akhlaknya pun berubah. Tapi ada berubah sesuai dengan keadaan. Bisa jadi orang yang tadinya penyayang, orang yang tadinya lemah lembut, tapi begitu dia dalam posisi terancam dan dia benar, maka dia akan berubah menjadi seseorang yang memberani menunjukkan kegagahannya terhadap keadaan. Bisa jadi orang yang tidak berpuasa, tapi karena kumpul dengan orang-orang yang puasa, lalu dia pura-pura puasa, itu ada. Jadi minum pun tidak, minum juga saya puasa, padahal mungkin ada. Ya. Maka Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang tadinya akhlaknya buruk kemudian dilatih, dididik, dicontoh oleh Rasulullah, maka berubah perlahan-lahan menjadi baik. Itu yang pertama. Jadi indikasinya orang yang tidak punya adab dengan Allah, ya, hubungan dengan Allah, bagaimana kita beradab dengan Allah, maka ada pendidikannya, ada pelajarnya, ada ilmunya, bagaimana sih kita beradab dengan Allah, hablum minallah. Maka kita beradab dengan Allah dicontohkan, diajarkan ketika dalam hal ibadah, maka kita harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah
hendak melaksanakan sholat. Dari mana kita tahu? Dari ngaji, dari belajar. Maka kalau kita tidak ngaji, tidak belajar, maka bagaimana kita bisa beradab dengan Allah? Bagaimana kita bisa beradab dengan sesama manusia? Jadi ilmu dan adab itu adalah sesuatu yang sangat berkaitan. Seseorang bisa beradab ketika dia mengetahui ilmunya. Contoh misalkan kalau di Sunda, tapi bukan semua daerah kita gitu. Kalau di Sunda ketika ada orang datang, ada tamu datang, maka lazimnya mempersiapkan makanan. Kayak saya misalnya Ustaz Amin itu suka disiapkan makanan. Kamu ke sana lagi ya? Disiapkan makanan, ya. Kemudian dihidangkan. Setelah dihidangkan apa? Makan bareng, makan bersama, dan tuan rumahnya itu membersamai. Nah, itu adalah adab yang bagus. Itu adalah adab di lingkungan Sunda biasanya begitu. Menemani. Tapi beda katanya. Nanti harus dikonfirmasi ulang. Kalau di satu daerah lain misalkan, ya, katakanlah di Madura misalnya, atau di mana, ketika ada tamu kemudian dia menyuguhi makanan, maka tuan rumah itu tidak menemani. Kenapa? Karena pada saat tuan rumah menemani, maka dikatakan tidak beradab. Kenapa? Disita motornya era itu. Maka masalahnya kalau saya ke rumah, batu-batu jadi itu ada tergantung daerah, tergantung wilayah. Itu adalah adab. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri, wa man la sabara lahu, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran terhadap apa? Ada tahammulil bala, terhadap ujian, terhadap wa'adal khalqi, terhadap cercaan dari manusia. Jadi barang siapa yang dia tidak sabar terhadap memikul beban daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berupa apa? Berupa rasa enak, itu adalah ujian. Berupa sakit, itu adalah ujian. Bahkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu, istri-istrimu adalah ujian. Jadi ternyata kita punya istri juga ujian, tidak punya istri ujian. Punya anak ujian, tidak punya anak ujian. Jadi barang siapa yang tidak sabar terhadap ujian, wa adal khalqi, dan cercaan dari manusia, hinaan dari manusia, wa ada masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan terhadap beratnya meninggalkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh hawa nafsu. Jadi akan berat meninggalkannya. Lagi anak-anak main, ada maghrib, bertakok, bermusel, kumpul bercenut-cenut ada. Atau misalnya kalau ada yang lewat, ya, menggunakan pakaian yang itu, ya Allah, astagfirullah, pandangan pertama mah tidak dosa, kamu ngicil balik dia tak dosa. Jadi terus ya kalau ya. Wa ala ada'il faraid, dan sabar tidak sabar terhadap memenuhi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka walaupun dia mengaku beragama, walaupun dia mengaku seorang muslim, walaupun dia mengaku ahli ibadah, maka la dina lahu, dianggap tidak memiliki agama. Maka Syekh Ibnu Abi Dunya meriwayatkan sebuah hadis, ya, menukil atau mencantumkan sebuah hadis
kita sabarnya level yang mana, kemudian nanti mendapatkan pahala apa. Karena sabar ini sangat luar biasa pahalanya. Baik sabar dalam ujian, sabar dalam hinaan, sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam ketaatan. Karena ngaji kayak gini pun perlu kesabaran. Jadi hawa nafsu meronta-ronta pengen balik. Hawa nafsu standar banget ya. Terus meronta-ronta yang balik. Sambil ngopai dari Samsu gratisan saya dengan Masya Allah. Kata Sayyidina Ali, kata Rasulullah SAW, as-sabru thalathun. Sabar itu ada 3. Fasabrun 'alal musibah. Yang pertama, kesabaran terhadap musibah, terhadap ujian. Wasabrun 'ala ta'ah. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Jadi taat pun perlu kesabaran. Wasabrun 'alal maksiyah. Yang ketiga adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Faman sabara 'alal musibah. Barang siapa yang sabar dalam menghadapi musibah, walaqad bi syai'in minal khawf wal ju' wal anfusi wa naqsi minal amwal was samarat. 5. Yang musibah, rasa takut, kelaparan, kemudian kekurangan harta, kehilangan orang yang dicinta, dan buah-buahan yang tidak panen. 5 ujian ini. Maka barang siapa yang sabar terhadap musibah yang terjadi, hatta yaruddaha bi husni azaiha, sampai ia mampu merestorasinya atau mengendalikan dirinya untuk bersabar sebaik mungkin. Jadi mengelola musibah tersebut dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesadaran, dengan sebaik-baiknya, maka apa yang akan diberikan? Kataballahu lahu salasami'atin darajah. Allah mencatatnya berapa? 300.000 derajat. 300 derajat. Yang mana baina darajati ila darajah, yang mana antara satu derajat dengan derajat lainnya itu adalah kama baina samai ilal ardh, antara langit dan bumi. Satu derajatnya. Ini 300 derajat, berarti 300 kali jarak antara langit dan bumi. Jadi ketika kita sabar dalam menghadapi musibah, baik itu ketakutan, kelaparan, kemiskinan, ya, kemudian kehilangan orang yang dicinta, ataupun bertani tapi tidak panen atau tidak menghasilkan, berusaha tidak menghasilkan, maka kalau kita sabar mampu mengelola hal tersebut, dibalas oleh Allah 300 derajat. Itu yang musibah. Wa man sabara 'ala ta'ah, barang siapa yang sabar dalam ketaatan, ya, sabar ketika ngantuknya ibadah, ketika malesnya ngaji, ketika koreanya zikir, karena sabar aja udah, bari ngantuk yang ngeureuy we ngaji, bari ngantuk yang ngeureuy we salat, bari ngantuk yang ngeureuy we zikir, ya. Maka orang tersebut kata Allahu lahu sittimi'ati darajat, maka Allah mencatatnya 600 derajat. Karena kesabaran dalam doa itu
mana ma baina darajah ila darajah kama baina nuhumil ardi ila muntahal arsyil marratain, yang mana antara satu derajat dengan derajat lain jaraknya adalah seperti lapisan bumi sampai arasnya Allah 2 kali lipat. Lebih jauh lagi. Maka bersabarlah ketika dapat musibah, sabarlah dalam ibadah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan. Kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Tapi ada lagi secara klasifikasi. Imam Ali karramallahu wajhah menggolongkan menjadi 4 kesabaran tersebut. Ya. Yang mana dalam As-Sabr wa Sawab alaih, dalam kitab As-Sabr wa Sawab alaih, Imam Ali menggolongkan sabar itu dalam 4. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru ala arba'i asyibin. Sabar itu terbagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama ala syauq, yang pertama sabar dalam merindu. Insyaallah itu mulai cinta-cinta. Sabar merindu kemana-mana. Wasyafa'. Yang kedua sabar karena sayang. Sabar karena sayang. Wazzahadah. Yang ketiga sabar dengan latar kezuhudan. Wataraqqubi. Dan yang keempat itu adalah sabar dalam penantian. Jadi sabar dalam kerinduan, sabar dalam sayang, sabar dalam dengan latar belakang zuhud, dan yang keempat sabar dalam penantian. Faman ishtaqa ilal jannah sala anis syahwa. Maka barang siapa yang merindukan surga, ini rindunya ke surga. Maksudnya dalam sepertinya terus. Barang siapa yang sabar karena merindukan surga, maka orang yang terus terpaut hatinya ingin mendapatkan surga, maka sala anis syahwat, maka dirinya akan membersihkan dari hasrat-hasrat yang rendah, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Wa man asfaqa minan nar, dan barang siapa yang mengasihani dirinya, menyayangi dirinya dari dilalapnya oleh api neraka, maka orang tersebut apa? Raja'a anil muharramat, maka dia akan menjauhi keharaman-keharaman. Wa man zahada fid dunya tahawana bil musibat, maka barang siapa yang mana dirinya ini menaruh keluar dari segala bentuk haram. Siapa yang tidak menaruh cinta pada dunia, dia meninggalkan cinta kepada dunia, maka dia akan meninggalkan setiap sesuatu, ya, akan menghadapi musibah itu dengan tenang, dengan enteng. Dan yang keempat, wa man yataqabbal maut tasara'a ilal khairat, dan barang siapa yang menanti kematian, selalu merasa kematian itu sudah di depan mata, pastilah dia bergegas merebut berbagai kebaikan-kebaikan. Ya. Yang terakhir, wa man la wara'a lahu anil maharimi wasyubuhati la zulfa lahu. Barang siapa yang tidak wara', tidak hati-hati terhadap sesuatu yang haram ataupun syubhat, sesuatu yang haram sudah jelas, sesuatu yang syubhat belum jelas haram atau halal. Karena balero jadi haram. Bayar waktu haram atau halal saja. Apa dor cina, dor teh bayar waktu ternyata beda. Dor makan rumput, bayar waktu makan daging gitu kan. Yang bawa alam ternyata masih jadi pilar. Bikin dulu timah makanannya enak yang tidak suka ya. Ayo
syubhat. Maka orang yang tidak warok, tidak hati-hati dalam kehidupannya, maka la zulfa lahu, maka tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai la martabata lahu illallah, tidak ada martabat di sisi Allah, wala qurbata lahu minallah taala, dan tidak ada qurbah dengan Allah, tidak ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua terhindar dari indikasi-indikasi tadi, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa beradab dengan Allah, dengan sesama makhluk, sehingga kita dikatakan orang yang berilmu. Dan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang sabar dalam ujian, dalam hinaan, dalam cacian, dalam meninggalkan kemaksiatan, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, sehingga kita dikatakan sebagai orang yang beragama. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang yang hati-hati dalam kehidupan ini, orang yang warok, yang hati-hati dari sesuatu yang haram atau syubhat, sehingga kita mempunyai kedekatan dengan Allah, mempunyai martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia yang la haula wala quwwata illa billah, manusia yang tidak punya daya dan upaya